Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat kalian matematik lovers dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pola bilangan. Pola bilangan adalah materi pertama yang akan kalian temui pada semester 1 di kelas 8. Ya, sebelum saya memberikan beberapa contoh-contoh, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah aturan tertentu dari anggota suatu himpunan bilangan. Ya, jadi ada suatu himpunan bilangan yang memiliki di mana anggota-anggota dari himpunan bilangan tersebut memiliki pola atau aturan-aturan tertentu. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan beberapa contoh yang merupakan yang termasuk pola bilangan, ya. Oke. Dua, 4, 6, 8, 10. Nah, oke. Sebagai contohnya yang pertama 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita bisa lihat himpunan di sini adalah memiliki pola tertentu. Dari mana kita lihatnya? Yaitu kita lihat dari angka 1 ke angka berikutnya, dia mempunyai aturan. Oke ya, bisa dilihat. 2 ke 4 itu berarti dia angkanya membesar ya. Membesar. Jadi 2 ke 4 itu dia membesar, yaitu ada penambahan di situ, yaitu bertambah 2. Kemudian 4 ke 6 juga membesar, berarti ada penambahan 2. 6 ke 8 juga membesar, yaitu bertambah 2. 8 ke 10 juga bertambah 2. Nah, ini adalah 2, pertambahan 2, pertambahan 2, pertambahan 2, dan seterusnya. Itu adalah pola atau aturan dari himpunan tersebut, yaitu himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 ini mempunyai pola atau aturan, yaitu penambahan 2 setiap angka-angkanya. Oke, misalnya ada pertanyaan, sebutkan 3 angka berikutnya dari himpunan tersebut, ya. Jadi kita bisa tulis di sini titik-titik, koma, ya, 1, 2, 3. Nah, karena himpunan di sini mempunyai pola pertambahan 2 setiap angka berikutnya, berarti ini tetap pertambahan 2 tambah 2 tambah 2 berlaku juga untuk 3 angka berikutnya. Berarti di sini ditambah 2, di sini ditambah 2. Nah, di sini tambah 2, ya. Nah, kalau misalnya di sini 10, berarti 10 ditambah 2, berarti 12. 12 tambah 2, 14. 14, kemudian tambah 2 lagi, yaitu 16. Jadi, 3 angka berikutnya adalah 12, 14, dan 16. Nah, bagaimana kalau misalnya 5 angka berikutnya atau 10 angka berikutnya? Berarti tinggal ditambahkan 2 saja. Gitu ya. Nah, oke. Contoh selanjutnya. Nomor 2. Nah, misalnya di sini saya tulis 55, 50, 45, 40. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini dari angka himpunan 55, 50, 45, 40, kita bisa lihat polanya ya. Polanya atau aturannya dari angka 1 ke angka berikutnya itu berapa polanya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 55 ke 50. Nah, berarti angkanya mengecil. Mengecil. Nah, mengecil berarti berkurang ya atau dikurang. Nah, berapa kurangnya? 55 ke 50 itu kurangnya adalah 5. Berarti polanya di sini dikurang 5. 50 ke 45 dikurang 5. 45 ke 40 dikurang 5. Nah, berarti untuk himpunan yang kedua ini berarti dia mempunyai pola atau aturan dikurang 5. Itu berlaku seterusnya sampai ke angka-angka berikutnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan, sebutkan 3 angka berikutnya. Nah, 3 angka berikutnya. Berdasarkan pola yang ada, yaitu dikurang 5, berarti 3 angka berikutnya juga
berasal dari hasil pengurangan 5 terus, ya. Jadi misalnya di sini 40. 40 dikurang 5 hasilnya adalah 35. Kemudian 35 dikurang 5 lagi hasilnya 30. 30 dikurang 5 lagi hasilnya adalah 25. Jadi kalau ditanya berapa 3 angka berikutnya, yaitu 35, 30, 25. Karena pola atau aturannya adalah dikurangin 5. Gitu ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalnya ini yang ketiga. Misalnya 2, 4, 8, 16. Nah, gitu ya. 2, 4, 8, 16. Nah, ini berapa sih kira-kira polanya? Atau seperti apa sih polanya gitu ya? 2 ke 4 kalau ditambah 2 benar. Tambah 2. Coba kita lihat ya. Tambah 2. Tapi di sini 4 ke 8. 4 ke 8 itu adalah ditambah berapa? Membesar ya. Berarti tambah 4. Kalau 8 ke 16 ditambah 8. Nah, tambah 8 gitu ya. Nah, berarti polanya ini ada 2 ya. Yang pertama, kalian menjumlahkan dari angka-angka sebelumnya. Gitu ya. 16 nanti berarti di sini misalnya ditanyakan sebutkan 3 angka berikutnya. Nah, cara yang pertama berarti kalian menjumlahkan dengan angka-angka sebelumnya ya. Di sini 16. Kita tulis aja di sini 16 ya. Hasil akhirnya ya 16. Nah, kalau di sini tadi tambah 8, ini 8, berarti di sini tambah 8, berarti di sini 16, berarti di sini juga harus ditambah 16. Nah, 16 tambah 16 32. Kemudian di sini 32 berarti juga tambah 32. Nah, 30 tambah 32 64. Ya. Kemudian di sini 64, berarti di sini juga ditambah 64 atau hasilnya adalah 128. Nah, 32 64 128. Nah, jadi jawabannya adalah 32, 64 dan 128. Atau cara kedua. Cara keduanya, nah kita dilihat di sini 2, 4, 8, 16. Sekarang 2 ke 4 itu bisa didapat dari 2 kali 2 ya. Nah, kali 2. Berarti di sini 2, ini 4 ya. Kemudian 4 ke 8. 4 ke 8. Nah, 4 ke 8 itu juga bisa dengan cara dikali 2. Nah, kali 2. 4 kali 2, 8. Sekarang 8 ke 16 itu juga bisa diperoleh dengan cara dikali 2. 8 kali 2, 16. Nah, berarti pola yang nomor 3 ini, contoh yang ketiga itu adalah polanya atau aturannya adalah dengan perkalian 2. Ya. Jadi, bisa kita tulis lagi di sini. Cara keduanya adalah 16 dikali 2, 32. Kemudian 32 dikali 2 lagi, 64. Kemudian 64 dikali 2 lagi, hasilnya 128. Ya. Jadi jawaban berikutnya juga sama, yaitu 32, 64, 128. Jadi 3 angka berikutnya untuk soal nomor 3, hasilnya bisa hasilnya sama, yaitu 32, 64, dan 128. Sama dengan cara pertama dan cara kedua. Ya, gitu ya. Ya, oke. Sekarang lanjut ke soal keempat. Soal nomor 4. Misalnya ada suatu himpunan yaitu 32, kemudian 16, 8, dan 4. Ya. 32, 16, 8, dan 4. Nah, sekarang kita lihat di sini 32 ke 16 ini sebenarnya himpunannya mengecil ya. Ya, mengecil ya. Nah, 32 ke 16 itu kira-kira bagaimana pola atau aturannya ya?
Nah, 32 ke 16 itu bisa diperoleh dengan cara 32 dibagi 2. Ya, 32 bagi 2. Nah, 32 bagi 2, 16. Sekarang 16 dibagi 2 itu biasa yaitu 8 ya. Kemudian 8 dibagi 2 lagi yaitu 4. Maaf. Bagi 2 ya. Bagi 2 4. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan 3 angka berikutnya ya, 3 angka berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4 itu polanya adalah dibagi 2. Dibagi 2 berarti untuk menentukan angka-angka berikutnya kita harus membagi 2 terus-terus gitu ya. Kita bagi 2 terus ya. Sekarang 4 dibagi 2 berapa gitu ya. Kemudian hasilnya nanti dibagi 2 lagi. Kan diminta 3 ya. Ini 1, 2, dan ini 3. Nah, 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. 2, kemudian dibagi 2 lagi hasilnya 1. 1 dibagi 2 hasilnya setengah ya, 1/2. Nah, 1/2 itu kalau dibagi adalah 0,5. Nah, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan materi dari saya mengenai pola bilangan. Kalau misalnya ada kritik dan saran, silakan di komen. Kemudian saya tunggu like-nya. Kemudian jangan lupa subscribe and share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.